Shalom. Ya, seperti yang tadi Ibu Nika sudah sampaikan, kami pelayanan di Mahanaim. Kami bertiga melayani di dalam satu divisi penari di Mahanaim, penari profetik. Dan Kenis juga sekarang sudah buka pelayanan baru juga di kota Cirebon. Dan saya mau cerita sedikit untuk apa sih pelayanan kami di sana. Jadi pelayanan kami itu dimulai sekitar tahun 98 pada saat dimana kerusuhan besar terjadi di Indonesia. Dan hari itu dari satu orang wanita, seorang ibu yang memulai sebuah pelayanan dengan membuka rumahnya. Dan hari itu pelayanan pertama kami dibuka pada saat rumah dari seorang ibu yang hari ini menjadi pemimpin kami dibuka dan memanggil anak-anak miskin. Anak-anak yang bahkan di jalanan yang tidak punya rumah dan rumahnya dibuka dan mereka diundang ke sana, mereka dilayani, mereka diberi makan, diajarkan firman Tuhan. Itu pertama kali kami pelayanan kami dimulai. Dan sejak hari itu Tuhan menambahkan sangat banyak, mulai dari hanya 10 anak, Tuhan tambahkan jadi 50 anak, 100 anak, 200 anak, dan akhirnya sampai satu hari Tuhan suruh kami untuk buka sekolah. Dan hari itu waktu Tuhan suruh buka sekolah, sejujurnya tidak ada uang sama sekali. Dan hari itu tanahnya semua rawa, dan yang Tuhan suruh cuma satu, masuk ke tengah rawa dan berdoa. Dan hari itu sejujurnya tetap belum ada uang, tapi yang kami lakukan hanya berdoa dan beriman. Kami lakukan berdoa dan beriman, dan sampai satu hari tiba-tiba Tuhan kirim semuanya. Entah bagaimana, salah satunya ada truk molen ya. Bapak Ibu masih tahu truk molen yang muter itu harusnya ngirim beton ke tempat lain. Tapi di tengah jalan tiba-tiba pesanannya dibatalkan. Dan itu gak mungkin dibawa pulang, gak mungkin didiamin, nanti akan keras dan mengering. Akhirnya mereka tanya, kalian butuh gak? Dan banyak lagi yang Tuhan kasih. Orang-orang yang mau bangunin, yang orang kasih bahan-bahan bangunan dan segala macam. Dan itu sangat banyak. Semua cuma karena doa. Bukan karena kita punya uang, bukan karena kita mampu, semua karena doa. Bahkan kami hari ini berangkat ke sini pun semua karena doa. Bukan karena kami yang mau, tapi Tuhan mengutus kami. Dan Tuhan bawa kami. Dan kami terus buat pelayanan karena bagaimanapun waktu kita melayani orang miskin, kita itu sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengembalikan semuanya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Salah satu pelayanan kami adalah rumah singgah. Kami bangun total mungkin sudah 1000 rumah singgah sampai hari ini. Dan saya termasuk salah satu anak yang pernah ada di dalam rumah singgah itu. Dan di situ anak-anak dididik, diajari firman Tuhan. Bahkan yang tidak bisa sekolah diberikan uang SPP untuk bayar sekolah. Dan saya adalah salah satu hasil dari rumah singgah itu. Saya salah satu hasil dari anak miskin yang tidak punya apa-apa. Yang bahkan dulu mungkin belum kenal Tuhan. Cuma Kristen tapi gak kenal Tuhan. Dan hari ini Tuhan bawa saya sangat tinggi. Tuhan bawa kami semua anak-anak rumah singgah. Ada yang pelayanan main musik. Ada yang bahkan sudah jadi pengkhotbah. Bahkan ada yang Tuhan utus ke provinsi lain. Ada yang Tuhan utus bahkan ke bangsa lain. Dan ini pelayanan yang sangat ajaib. Dan buat kami, Tuhan belum mau berhenti. Ini Tuhan masih sangat banyak yang Tuhan mau kerjakan. Kalau Bapak Ibu pasti sangat tahu Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan dulu mungkin kalau Bapak Ibu yang 20 tahun lalu bahkan sebelumnya masih di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat gereja-gereja itu mengalami persekusi. Ada gereja-gereja yang dibakar, ada pendeta-pendeta yang bahkan dibunuh. Tapi dengan doa, dengan kita melakukan hal-hal yang mungkin sangat kecil, yang kelihatannya secara manusia tidak mungkin bisa mengubah bangsa. Kami mulai lakukan doa, kami berkeliling, kami kelilingi kota. Bahkan kami datang ke orang-orang muslim dan kami layani mereka. Dan Tuhan buat sebuah perubahan. Dan hari ini bahkan
Kita tahu ada presiden dan wakil presiden yang baru. Dan bahkan mereka berkata, kalau ada orang yang mencoba menghancurkan gereja, laporkan kepada kami. Dan hari ini Tuhan buat perubahan sangat banyak. Tuhan buat perubahan sangat besar. Dan bahkan lawatan terjadi di mana-mana. Kalau kami boleh jujur, mungkin secara kekuatan manusia tidak pernah mungkin. Tapi waktu 2018 Tuhan bawa kami untuk buat lawatan di Monas. Hari itu di Monumen Nasional 1 juta orang datang dan menyembah Tuhan. Hari itu dari presiden, dari gubernur Jakarta memberikan izin yang seharusnya kelihatannya sangat mustahil dan tidak mungkin. Tapi hari itu izin dikeluarkan, semua pihak mendukung, dan kami undang sebanyak mungkin orang. Dan hari itu 1 juta orang ngalamin Tuhan di Monas. Dan Tuhan tidak berhenti. Makin kesini Tuhan itu pengen makin cepat, makin cepat. Tahun lalu, persis tahun lalu, sekitar akhir Maret menuju April, Tuhan minta kami untuk buat di Pekan Raya Jakarta. Itu 25.000 orang untuk merayakan sama-sama yang namanya Paskah dan Jumat Agung. Kemudian itu akhir Maret masuk April, dan 1 bulan kemudian bulan Mei Tuhan minta kami untuk buat lagi lawatan untuk 40.000 orang. Itu di Bekasi. Dan baru aja bulan lalu sekarang di Indonesia, di daerah Tangerang ada hall yang sangat besar namanya ICE, Indonesia Convention Exhibition. Dan di situ sekali lagi Tuhan buat lawatan 60.000 orang. Dan ini Tuhan masih belum selesai. Tuhan masih mau buat sangat banyak. Tapi bukan cuma untuk Indonesia. Kenapa Tuhan utus kami semua, bahkan Tuhan utus Bapak Ibu untuk tinggal di Kanada? Karena Tuhan sedang ingin buat yang besar. Karena firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau berada. Dan kalau Bapak Ibu bisa ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, bukan karena Tuhan iseng, bukan karena Tuhan kurang kerjaan, tapi karena Tuhan punya rencana yang besar. Kita tahu di Kanada pernah ada lawatan-lawatan. Salah satu yang terbesar ada Toronto Blessing. Dan saya berdoa itu bukan akhir dari lawatan. Itu adalah benih awal yang Tuhan taruh. Dan Tuhan sedang ingin bangkitkan kembali benih yang lebih besar. Tuhan sedang ingin bangkitkan kembali api yang lebih besar untuk Kanada. Bahkan untuk seluruh bangsa. Hari ini kami dan seluruh tim kami sedang disebar. Total ada 70 negara yang kami datangi untuk tahun ini. Dan Tuhan berkata, bangkitkan sebanyak mungkin anak-anak Tuhan. Dan berdoa untuk lawatan. Karena masa lawatan belum selesai. Ini baru permulaan. Ini baru awal, dan Tuhan ingin buat yang jauh lebih besar. Saya mau tunjukkan sebuah video. Ini lawatan-lawatan yang Tuhan buat di Indonesia. Dan saya berdoa ini juga akan terjadi di Kanada, bahkan di seluruh bangsa.